berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini nanti kita akan bahas tentang problem penanganan PJU dan solusi penanganannya. Kita nanti akan berbincang dengan sahabat-sahabat dari DLHK Kabupaten Sidoarjo. Oh ya, tapi pagi jelang siang kali ini via Zoom saya sudah tersambung bersama Bapak Insinyur Sigit Setiawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, DLHK Kabupaten Sidoarjo. Pak Sigit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tika. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa sehat, Mbak Tika. Amin, amin. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Pak Sigit Amin, ini amin. sambil mobile tapi nggak lagi nyetir ya Pak ya? Enggak, Mbak Tika. Saya juga mohon maaf. Ya. Mungkin kurang nyaman di kamera ya, karena gerak-gerak terus kameranya, mohon maaf. Ya, karena memang begitu padat nih kesibukannya. Ya, terima kasih Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di Suara Sidoarjo nih Pak. Menyapa seluruh sahabat Suara Sidoarjo. Kita akan membahas tentang problem penanganan PJU dan solusi penanganannya begitu ya Pak ya. Jadi sekarang apalagi kita lihat musim penghujan, angin yang begitu kencang juga beberapa pekan lalu bahkan ada yang sampai roboh ya PJU Pak. Nah ini dia yang perlu kita ketahui bersama tentang penanganan PJU sendiri itu seperti apa sebetulnya Pak? Ya, jadi Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo, penerangan jalan umum atau yang dikenal dengan PJU di Kabupaten Sidoarjo sebetulnya merupakan salah satu infrastruktur yang sangat didambakan oleh seluruh anggota masyarakat. Selain jalan, selain kondisi banjir, ini PJU juga merupakan salah satu yang sangat ditunggu-tunggu atau diharapkan oleh masyarakat. Dan mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Sidoarjo ini merupakan kabupaten yang pertama kali membuat program pembangunan PJU secara massal. Jadi sekitar tahun 2003 yang lalu, ini di Kabupaten Sidoarjo sudah, mohon maaf, dalam kondisi saat itu yang sangat terbatas, Sidoarjo sudah bisa membuat program pembangunan PJU secara multi-years dengan sekitar 5.000-an titik PJU pada saat itu yang dilakukan dalam waktu 1 tahun kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian sampai sekarang PJU pun menjadi salah satu program yang menjadi program unggulan, program prioritas. Dan ini setiap tahun anggaran selalu masyarakat usulannya salah satunya adalah pembangunan PJU. Dan kami sendiri tentunya juga memahami dengan banyaknya PJU yang dibangun. Ini kemudian apabila ada gangguan, ada problem, mungkin PJU-nya padam, roboh, atau kabelnya terganggu, dan lain-lain. Tentu masyarakat banyak memberikan keluhan atau menyampaikan keluhan pada kami maupun melalui Suara Sidoarjo juga. Dan ini juga menjadi tugas kami menindaklanjuti semua keluhan-keluhan itu. Nanti mungkin dalam waktu kurang lebih 1 jam ini kita akan coba sampaikan kepada sahabat Suara Sidoarjo sebetulnya problemnya itu bagaimana sih. Kadang-kadang kok masyarakat laporan ke DLHK ini kok sekarang laporan belum tentu besok sudah ditindaklanjuti. Nah ini problem-problem yang kami hadapi ini nanti kita akan diskusikan bersama supaya masyarakat juga paham kondisi keterbatasan kami dan juga masyarakat juga memahami kenapa sih kalau saya laporan kadang-kadang lama ditindaklanjuti. Nah ini nanti kita akan kupas bersama dan mungkin nanti di akhir acara, akhir sesi bisa kita pikirkan solusinya ke depan bagaimana supaya keluhan-keluhan masyarakat yang selama ini sering kami terima itu juga semakin diperkecil atau syukur kalau bisa dihilangkan sama sekali sehingga
kalau bisa tidak ada keluhan lagi untuk masyarakat ini. Harapan kami, harapan kita bersama, Mbak Atika. Kira-kira Ya, demikian, Mbak Atika. baik. Ya, nah ini nanti kita juga untuk membahas lebih detailnya ya Pak Sigit, nanti kita juga berbincang dengan Kasih PJU ya, dengan Bapak R. Priyastono, Esos MPSDM. Sudah tersambungkah kita? Oh ya, sudah ya, bersama Pak Priyastono. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat dan tetap Alhamdulillah. semangat Mbak. Iya, Iya. baik. Pak Prias, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang juga di Suara Sidoarjo. Kalau tadi sudah dijelaskan di awal pembukaan oleh Pak Sigit tentang permasalahan PJU ya di Sidoarjo ini tentang ya mungkin ada beberapa masyarakat yang sudah banyak sekali melaporkan terkait PJU ini ke dinas DLHK begitu ya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan itu kenapa sih kok kadang ada yang dirasa kok tidak langsung dilakukan perbaikan. Nah, apa yang menjadi problem penanganan PJU dan solusinya ini seperti apa? Mungkin boleh dibuka dulu Pak, ini pemahaman kita tentang penanganan PJU sendiri sebetulnya Pak. Iya. Terima kasih, mohon izin Pak Sigit. Barangkali kami bisa menyampaikan beberapa hal yang selama hampir 12 bulan saya berada di PJU ini, ada beberapa catatan yang menurut saya itu sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat dan mengakibatkan munculnya pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih kok lama, kenapa sih kok nggak segera ditangani. Yang pertama saya melihat bahwa selama ini kita belum pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengadukan permasalahan-permasalahan PJU, karena dari beberapa kanal yang kita miliki, baik itu melalui SMS, kemudian dari lapor P3M, operator telepon yang ada di kantor, bahkan di nomor pribadi saya, itu juga nyatanya pemahaman masyarakat masih kurang. Artinya apa? Mereka berpendapat bahwa ketika lapor itu kita bisa langsung menangani, padahal dari 32.000 sekian titik yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu faktanya memang hanya ditangani oleh 43 orang personil yang kita sebar di 4 wilayah masing ex Kawedanan di Sidoarjo. Jadi kita tidak juga mencari alasan pembenar, tetapi memang faktanya seperti itu. Sementara saya bilang tadi, kita belum pernah memberikan sosialisasi ke masyarakat bagaimana melaporkan PJU yang padam, karena pemahamannya gini Mbak, kadang dilaporkan itu, ini contoh, tidak disertai dengan titik lokasi RT dan RW, padahal di sebuah desa itu kita punya sekitar 4-5 panel, sehingga ketika itu tidak bisa kita identifikasi di panel yang mana, itu kita kesulitan, juga butuh waktu. Terus yang kedua, kadang laporannya itu hanya mati gitu saja. Nah, yang mati ini faktanya ketika didatangi ini hanya satu titik dan berada di depan rumahnya. Oke lah, kita menyebut itu hak-hak masyarakat yang harus kita layani. Akan tetapi alangkah baiknya ke depan kita juga merencanakan sosialisasi atau paling tidak propaganda melalui siaran-siaran radio atau media-media yang kita miliki, misalkan di websitenya di LHK, itu juga ada baiknya kita berikan materi-materi sosialisasi. Demikian Mbak. Yeah. Jadi mungkin satu sisi itu hak masyarakat yang harus segera kita layani, tapi di satu sisi kita juga ada kendala-kendala itu. Iya. Pak Pri, ini kan seperti mungkin yang saya pernah tahu juga, sebetulnya PJU pun itu ada beberapa wilayah atau kewenangan begitu ya untuk perbaikannya ya Pak ya? Atau apa betul, terkait betul. penanganannya? Jadi untuk yang di wilayah, artinya yang di
desa, di kecamatan, yang non jalan arteri itu memang kewenangan DLHK. Akan tetapi di beberapa ruas wilayah jalan nasional khususnya ini sebetulnya masih tumpang tindih. Akan tetapi karena kita motifnya itu yang penting komplain dari masyarakat bisa segera kita atasi, maka kita abaikan. Meski kita juga selalu berkoordinasi misalkan dengan Balai Besar Jalan Nasional yang memang memiliki kewenangan di ruas tersebut. PJU sebagai alat kelengkapan jalan itu sebetulnya melekat di jalannya, Mbak. Artinya bahwa ketika jalan itu menjadi kewenangan Balai Besar Jalan Nasional, nah kewenangan pengelolaan dan pemeliharaannya ada di PJU. Tetapi masyarakat kan tidak sampai memahami sampai segitu, artinya bahwa lampu itu berada di wilayah Sidoarjo meskipun di ruas jalan nasional itu menjadi kewenangan Sidoarjo. Padahal tidak seperti itu. Nah, beberapa diskresi kebijakan dari pimpinan, termasuk dari Pak Sigit, setahun yang lalu memang Pak Sigit menyampaikan ke saya, udah Mas, yang penting nyala dan komplain dari masyarakat bisa kita redam, kita lakukan koordinasi terus ke Balai Besar Jalan Nasional. Ya, oke. Baik. Hilang nih suaranya ya. Ya. Ya, dengar Mbak Tika, Iya. dengar nggak? Iya, suara Pak Pri terputus mungkin sinyal. Pak Sigit mungkin ada yang ditambahkan? Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Lambang tadi memang beberapa kendala yang kami hadapi. Itu banyak hal lagi yang juga memang sering kali kita hadapi. Selain keterbatasan dari jumlah personil, jumlah peralatan, itu tentunya juga kondisi jaringan kita itu memang juga perlu penanganan, Mbak Tika. Jadi sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, pembangunan PJU di Kabupaten Sidoarjo ini mungkin bisa dilakukan sejak tahun 90-an. Tahun 90-an sudah kita banyak membangun PJU. Nah, kemudian jaringan PJU mulai tahun 90 sampai sekarang itu memang belum pernah dilakukan pekerjaan revitalisasi jaringan yang secara menyeluruh. Yang dilakukan hanya mungkin mohon maaf sifatnya pemeliharaan, penggantian kabel satu tiang dengan tiang, itu mungkin ya satu panel atau, tapi tidak pernah dilakukan penggantian atau revitalisasi jaringan yang secara keseluruhan. Nanti di segmen berikutnya nanti akan coba kami tunjukkan gambar, nanti Mbak Atika kami siapkan dulu itu bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Okay. Contoh mungkin yang termasuk Suara Sidoarjo, tapi kami menanganinya agak sulit karena gini, kabel yang lama itu tertanam di median. Kemudian mediannya oleh pengelola jalan, oleh Balai Besar, itu memang karena kondisinya terbatas, lebarnya sangat terbatas, mendicor. Nah, kabel kita itu yang semula kabel tanam di tanah, akhirnya dicor. Pada saat ada kerusakan, kami teman-teman PJU ini agak kesulitan mencari titik mana yang kabelnya putus, sehingga kan sulit karena kabelnya tertanam cor beton. Nah, terpaksa kemudian kita buat jaringan baru. Nah, untuk jaringan baru ini kan juga butuh penyiapan material yang memadai. Terus kemudian juga seringkali yang saya Pak Lambang tadi, teman-teman kalau melaporkan itu biasanya misalnya lewat Suara Sidoarjo, lampu PJU di RW di desa ini RT sekian RW sekian. Nah, kalau teman-teman yang melaporkan mungkin kan paham lokasinya RT sekian RW sekian. Tapi begitu teman-teman kami mencari atau menuju lokasi tersebut, kadang-kadang agak sulit. Jadi artinya kan titik itu untuk menuju ke lokasi itu nggak mudah. Jadi ini kadang-kadang jadi problem, Mbak. Ya. Jadi makanya kalau teman-teman melaporkan, seringkali saya minta tolong diberikan share location-nya supaya nanti saya juga meneruskan pesan itu ke teman-teman yang di lapangan juga lebih mudah. Jadi terus kemudian juga ada hal-hal lain bahwa jaringan atau sistem manajemen pengelolaan PJU kami ini terus terang masih bersifat manual. Artinya apabila ada padam, mengidentifikasinya titik mana yang padam itu harus dilakukan secara manual pula.
Jadi harus teman-teman menuju ke lokasi. Yang gampang begini, warga atau masyarakat melaporkan PJU padam di titik ini, melihatnya kan masyarakat pada malam hari. Tapi kami kadang-kadang belum tentu menanganinya malam hari. Siang hari kami datangi untuk dilakukan perbaikan. Nah, kalau malam kan lampunya nyala, bisa diidentifikasi mana yang padam. Tapi begitu siang, kami harus menyalakan dulu supaya tahu yang padam titik ini. Ya. Ini kan karena memang secara manual. Memang nanti di akhir sesi akan kita carikan solusi, upaya-upaya apa yang akan kami lakukan untuk mengantisipasi hal seperti ini. Jadi kami juga mohon maaf, masyarakat yang selama ini melaporkan, kenapa sih kok lama, ya kadang-kadang salah satu faktornya itu tadi, di samping personel terbatas, mungkin ketersediaan material kami juga terbatas, kemudian mencari lokasinya juga tidak mudah, apalagi yang dicari itu 33.000 ya, 32.000 lebih di sekabupaten Sidoarjo. Kalau lokasi-lokasi yang sering ditangani di kota mungkin mudah mencarinya, tapi kalau kemudian di desa, di kecamatan Balungbendo, di kecamatan Tare, teman-teman juga mungkin belum begitu hafal, belum familiar dengan lokasinya, ini kan juga tidak mudah. Belum lagi nanti lokasinya ternyata di jalan lingkungan, mau diperbaiki kendaraan kita nggak bisa masuk, skylift kita. Ini hal-hal yang sering dihadapi. Tapi kembali lagi Mbak Tika, semua ini menjadi problem kami dan tentunya kami akan mencari solusi bagaimana upaya-upaya itu bisa kami lakukan dengan cepat, dengan personil yang terbatas bukan kendala, tapi dalam sistem pengelolaannya nanti kami bisa lebih mudah mengidentifikasi dan tentunya juga mudah menangani atau menindaklanjuti. Kira-kira demikian Mbak Tia. Oke, baik ya Pak Sigit ini dan juga Pak Herlambang. Makanya saya tadi kok gak asing ya, tapi saya baru tahu namanya ini ya Pak Priambodo. Oke, baik sahabat, nanti kita akan lanjut lagi untuk berbincang Pak Priastono ya. Di sini namanya Pak Priastono. Ini sama ya dengan Pak Herlambang ya Pak Sigit ya? Ya panggilannya Pak Herlambang, nama lengkapnya Pak Preston. Itu dia, saya sampai bingung, tapi saya menebak-nebak di balik masker ini loh ya. Oke, Pak, nanti kita lanjut lagi. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten yang luasnya paling kecil di antara kabupaten seluruh Jawa Timur. Sidoarjo jumlah penduduknya juga cukup padat. Sidoarjo memiliki banyak kawasan perumahan. Berikutnya bahwa Sidoarjo merupakan daerah delta di mana memiliki banyak saluran dan dengan elevasi yang relatif rendah, sehingga rawan terjadinya banjir. Pada musim penghujan ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan saluran atau sungai atau afur, ikut menjaga kebersihan saluran yang ada. Dengan ikut menjaga berarti masyarakat ikut peduli terhadap pencegahan terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Masalah banjir tidak bisa hanya dibebankan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat signifikan mencegah terjadinya banjir di Kabupaten Sidoarjo. Semoga dengan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat ini betul-betul Sidoarjo bebas dari banjir. Nang tambak sumur tuku anjir, lewat pasar Gedangan. Dulur-dulur nek pengen Sidoarjo gak banjir, ayo ojo buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tim redaksi hadir setiap menit ke-30, mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 10:30 siang. Dewan Perwakilan Amerika Serikat mengesahkan aturan yang mengizinkan penduduk Hong Kong tinggal dan bekerja sementara di negeri Paman Sam demi berlindung dari China. Dewan Perwakilan secara konsensus mendukung pengesahan Temporary Protected Status, yakni aturan yang memberikan warga Hong Kong hak untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat tanpa menjadi subjek deportasi. Anggota Dewan mengatakan langkah ini hanya sekedar tindakan kemanusiaan. Kapal Indo-Inggris HMS Prince of Wales dilaporkan mengalami kebocoran dan banjir sehingga harus menepi selama 6 bulan. Kapal induk senilai 58 triliun rupiah itu akan terdampar setidaknya hingga pertengahan 2021. Kapal perang itu harus diperbaiki yang artinya akan menunda pelayaran ke Amerika Serikat. Rencananya kapal itu akan melakukan latihan bersama jet tempur F-35B di negeri Paman Sam. Demikian info dunia terkini, saya Ramadan Eka. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita masih berbincang di program Dialog bersama DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, tentang problem penanganan PJU dan solusi penanganannya. Masih bersama dengan Bapak R. Priastono SOS, MPSDM, atau Pak Erlambang selaku Kasih PJU di DLHK Sidoarjo. Oh ya, kita juga masih bersama dengan Pak Sigit Setiawan, Bapak Insinyur Sigit Setiawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah bergabung sepertinya di redaksi. Karin, silakan. Iya, ini ada banyak sekali pertanyaan, tapi saya bacakan dulu. Yang pertama dari Ibu Marta di Tanggulangin. Bu Marta? Iya. Oke. Apa yang akan dilakukan dari pihak DLHK sendiri mendapati adanya PJU yang sudah lama dan sudah harus diganti? Karena jika terus-terusan rusak, kan juga bisa menyebabkan adanya kriminalitas di jalanan. Kemudian yang kedua dari Bapak Aji Santoso di Kerembung. Pak, ada nggak sih cara alternatif atau sumber yang dilakukan oleh pihak DLHK ketika mendapati adanya PJU yang terus-menerus dilaporkan oleh masyarakat ini rusak? Oke, baik.
Boleh ditanggapi dulu silakan. Dengan siapa dulu nih ya? Halo? Ya. Terdengar suaranya tapi putus-putus ini. Suara siapa nih? Pak Sigit ya kali ya? Suaranya terputus, Pak. Boleh? Oh, kecil sekali ya. Hah? Sudah. Oke, saya ke Pak Erlambang dulu deh, coba Pak, karena belum terdengar suara Pak Sigit, terputus dan kecil sekali nih. Pak Erlambang, coba kita. Iya. Oh ya. Bisa didengar, Mbak? Baik, sudah bisa Pak. Ya. Iya, tadi pertanyaannya sudah tersimak ya Pak ya. Iya, yang Silakan. pertama tadi kalau nggak salah langkah DLHK seperti apa yang akan dilakukan untuk menghadapi PJU yang rusak, yang berkali-kali rusak, hampir mirip dengan pertanyaan kedua barangkali ya. Ya. Jadi bisa kami sampaikan beberapa kebijakan dari Pak Sigit selaku Kepala Dinas DLHK. Barangkali salah satunya adalah menganggarkan lampu baru, artinya di pembangunan PJU yang kita lakukan di 2020 ini ada beberapa armatur yang memang kita siapkan untuk penggantian lampu sonte ke yang baru. Jadi yang sering rusak ini Mbak, perlu diketahui adalah lampu yang jenis lama, yang masih menggunakan jenis sonte, yang pakai gas emisi itu Mbak, yang warnanya kuning. Nah, itu jenis yang lama. Dan kerusakan itu sebetulnya lebih banyak ke material komponen di dalamnya, di antaranya trafo, kemudian kapasitor dan initor. Kalau dari sisi usia memang lebih panjang ketimbang kita menggunakan LED, akan tetapi dari sisi penggunaan energi itu sangat boros sekali. Nah, di 3 tahun terakhir, 4 tahun, hampir 4 tahun terakhir ini yang saya tahu Kabupaten Sidoarjo berupaya melakukan efisiensi penggunaan energi listrik khususnya dalam PJU ini dengan mengganti lampu LED. Yang upaya berikutnya di 2019 kemarin kita juga membuka bengkel workshop Mbak. Bengkel workshop dalam artian untuk mengatasi kekurangan material yang sering kita hadapi di lapangan, sementara menunggu proses anggaran kan biasanya dari Januari ke Februari itu agak lambat Mbak Nggih. Kita nggak bisa segera belanja karena mekanisme APBD. Nah, itu kita siasati dengan melakukan perbaikan atau menggunakan material-material yang bekas tapi masih bagus kualitasnya. Nah, untuk itu kita bentuk bengkel workshop yang tugasnya memang hanya itu tadi, mengutak-atik kira-kira barang ini masih bisa kita pergunakan, kita pasang untuk mengatasi gangguan atau laporan di masyarakat. Okay. Saya kira itu Mbak Tika. Yeah. Yang pertanyaan kedua tadi hampir sama nggih? Iya. Pertanyaan keduanya tadi Karin? Mengenai alternatif apa yang dipakai ketika melihat lampu-lampu PJU ini terus-terusan rusak? Ya, ya tadi sudah ya terjawab sebetulnya ya, demikian ya. Baik, ke Pak Sigit saya ingin sapa dulu. Pak Sigit masih bersama dengan kita kah? Iya. Iya. Oh ya, sudah Pak, sudah terdengar sekarang. Iya. Oh, oke. Iya Pak Sigit, iya mohon maaf. Suaranya tidak terdengar Pak dan terputus-putus ini supaya sepertinya memang ini ya kondisi sinyal ya lagi mobile terputus lagi Pak. Tadi di awal sempat jelas terdengar tapi tiba-tiba terputus lagi suaranya. Oke, saya ke Karin dulu, silakan Karin. Iya, ini ada 2 pertanyaan lagi.
Yang pertama dari Afifah di Lebo. Pak, mau bertanya, ini saya agak bingung sih Pak, kalau untuk lampu-lampu PJU yang ada di jalan tol ini merupakan kewenangan pusat atau daerah? Jujur saja, tanpa adanya lampu PJU di tol juga bisa menyebabkan ngantuk kalau harus menyetir di dalam kondisi malam hari dan apalagi menyetirnya itu sendirian. Kemudian yang kedua dari Aisyah Safira di Gedangan. Jika dari pihak DLHK menerapkan sistem peredupan di setiap PJU-PJU yang ada di jalan, apa dapat membantu mengefisiensikan PJU ini supaya tidak cepat rusak? Nah, diredupkan ya. Oke, gimana Pak Herlambang? Saya kepada Herlambang dulu aja deh. Iya. Ya, saya jawab langsung ya Mbak. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan PJU di kawasan jalan tol. Perlu diketahui untuk PJU yang berada di kawasan tol itu merupakan kewenangan dari pihak pengelola jalan tol. Dalam hal ini operatornya, misalkan di ruas Waru Sidoarjo berarti itu kewenangan dari PT Jasa Marga. Dan pertanyaan kedua tadi tentang peredupan terhadap lampu dalam upaya efisiensi PJU. Ini kita agak sedikit buka rahasia, Mbak. Jadi Pak Sigit selaku Kepala Dinas menginginkan agar tahun depan kita sudah mulai punya database PJU. Artinya di dalam database tersebut tidak hanya berbicara tentang lokasi, akan tetapi juga aset yang berada di dalamnya. Mulai dari komponen-komponen yang berada di lampu, kemudian tiang itu bangun tahun berapa. Nah, kalau kita ngomong dimming atau peredupan itu dari tahap pengembangan sistem informasi PJU itu di tahap kedua, Mas. Jadi memang sudah ada dalam tahapan rencana kami terkait dengan pengembangan sistem penerangan jalan umum yang smart. Artinya apa? Di PJU Smart nanti kita nggak hanya dimming, Mbak. Jadi mungkin di kawasan-kawasan tertentu, misalkan di jalan-jalan protokol itu secara bergilir itu nanti akan dilakukan pemadaman pada jam-jam tertentu di mana frekuensi lalu lintas sangat sepi misalkan. Itu bisa kita rancang sepanjang kita menerapkan Smart PJU itu. Di Pak Sigit juga sudah memikirkan hal itu dari 2018. Kita juga kebetulan sering bertemu waktu saya di Kominfo, sering bertemu dengan teman-teman di DLHK. Itu juga yang kita bahas intinya menuju ke Smart PJU. Demikian Mbak Tika, mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Herlambang, ini kan kalau saya juga ingin sharing juga nih akhirnya ya, Pak. Kan kalau menanyakan kalau misalkan PJU ini yang ada di beberapa jalan-jalan alternatif gitu ya, antar desa itu kan sempat saya temui ada yang padam pada saat kondisi hujan. Atau misalkan ini sudah selesai hujan deras, hanya hujan dengan rintik-rintik, atau mungkin setelah hujan memang sudah tidak hujan lagi, tapi posisi PJU-nya itu kan padam, Pak. Nah, tapi lokasi PJU ini kan ada di bantaran jalan gitu antar desa itu yang berada di tengah-tengah sawah gitu, Pak ya. Sawah dan perumahan masyarakat begitu. Nah, itu apakah itu memang kewenangan dari DLHK atau dari pihak mana, dan apakah memang kalau hujan sengaja dimatikan atau bagaimana, Pak? Jadi yang pertama secara teknis kita pisahkan dulu. Kalau soal kewenangan, yang pasti jalan penghubung antar desa itu menjadi kewenangan kami. Akan tetapi ketika itu jalannya sudah berbentuk paving dan tidak bersifat menghubungkan antar desa, itu kita kategorikan sebagai jalan lingkungan yang bukan wewenang DLHK. Ini soal kewenangan. Nah, dari sisi teknis, yang kedua dari sisi teknis, kabel itu juga berumur, Mbak, punya usia seperti manusia. Ketika dia di atas 5 tahun, dia pasti akan rentan ketika musim hujan, terlebih ketika musim hujan seperti ini ya. Jadi bahasa Jawa ini ngembes, Mbak. Ngembes itu sudah pasti.
Dan kasus-kasus kontak jaringan di awal-awal musim hujan khususnya itu sangat sering dan akan sangat mungkin terjadi. Itu jaringan, Mbak. Selain itu biasanya di awal musim hujan atau musim penghujan itu banyak kasus di timer, pengatur waktu. Pengatur waktu itu ketika terganggu juga akan mengakibatkan padamnya lampu PJU. Demikian. Nah, timer ini rusaknya bukan karena rusak timernya, Mbak. Kadang keganjel semut gitu aja udah berhenti dia jarumnya. Sehingga sensitif ya Pak ya timernya ya. Oke. Nah, kalau hujan kan semut pada naik semua itu. Baik. Ya. Nah ini nanti kita akan ada tipsnya ya Pak ya, trik-triknya juga gitu ya, solusi, lebih tepatnya adalah solusi dari beberapa permasalahan yang ada. Kalau sudah ada yang penasaran ada solusi apakah lainnya nanti akan dibagikan juga. Saya ingin sapa dulu lagi, saya coba ke Pak Sigit lagi dong, mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum saya ke jeda iklan. Pak Sigit, bagaimana? Nah masih tetap ya? Aduh sayang sekali Pak Sigit. Iya belum bisa terdengar Pak, masih tetap terputus suaranya. Baik, gak apa-apa deh sahabat, nanti saya akan lanjutkan untuk mengajak Anda berbincang pagi hari ini tentang permasalahan PJU dan penanganan ya. Penanganan PJU dan solusi penanganannya ini seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi, saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis Inet, hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah (KTKM). Syarat menerima fasilitas KTKM ini memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KTKM ada pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Juga manfaat yang didapat dari KTKM ini ada prosedur ekspor impor yang lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkapnya hubungi 1500 225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI, juga bisa lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih bersama dengan Bapak Insinyur Sigit Setiawan, Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo, juga Bapak Herlambang ya, atau Pak Priastono dari Kasih PJU DLHK Sidoarjo. Oke, ada yang gabung lagi Kak Karin? Tidak ada? Oh sudah ya, oke. Baik Pak, ini di sisa waktu kita pagi atau siang hari ini, sesi terakhir ini mungkin ada hal lain yang perlu kita pahami juga Pak terkait dengan penanganan maupun solusi penanganan PJU di Sidoarjo. Silakan mungkin dengan Pak Sigit ya. Mbak Tika, dengar suara saya? Oh, dengar dengan jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan Mbak Tika, mungkin untuk sesi yang terakhir kaitannya dengan solusi. Jadi tadi Pak Erlambang dan saya juga di depan menyampaikan kondisi-kondisi jaringan kita yang lama, kabel-kabel yang lama, kemudian KWA meter yang lama, lampu-lampu yang lama, itu berdampak pada seringnya padam, kemudian juga tagihan listrik kita, rekening PJU itu sangat tinggi sekali. Nah, memang untuk mengantisipasi itu kami, Dinas Lingkungan Hidup nggak punya ilmu yang memadai untuk menangani itu. Nah, saat ini itu ada perusahaan yang mengajukan kerjasama kepada Pemda Sidoarjo dalam mengatasi tingginya pembayaran rekening PJU itu. Nanti kesempatan lain pihak ketiga itu CV Harsari akan kami undang untuk talkshow kita supaya nanti juga masyarakat juga semakin paham. Jadi harapan kami dengan kerjasama dengan CV Harsari ini nantinya rekening PJU itu bisa ditekan, bisa lebih murah sehingga Pemda bayarnya nggak mahal. Nah, selisihnya nanti tentunya akan dikembangkan untuk PJU yang baru. Kemudian yang kedua, keterbatasan kami personil, peralatan, jumlah lampu yang nggak seimbang dengan jumlah personil. Itu nanti juga ada pihak saat ini juga ada pihak yang mengajukan kerjasama dengan Pemkab Sidoarjo, PT Sarana Dwi Makmur. Kedua perusahaan ini memang saat ini sedang dibahas oleh tim koordinasi kerjasama daerah Kabupaten Sidoarjo. Apabila nanti disetujui, tentunya kerjasama ini akan menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juga menguntungkan bagi masyarakat. Karena PJU-nya nanti akan memberikan layanan yang bisa lebih bagus bisa kami lakukan. Jadi PT Sarana Dwi Makmur dan CV Harsari tadi dua-duanya nanti akan membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan PJU, termasuk PT Sarana Dwi Makmur nanti mungkin akan
akan membantu manajemen pengelolaan PJU yang tidak manual lagi, tapi mungkin bisa dengan sistem pengelolaan yang menggunakan fasilitas sarana IT dengan aplikasi yang bisa memudahkan kami memonitor titik mana yang padam, kerusakannya apa. Kemudian PJU-nya nanti juga akan dipasang dengan smart PJU menggunakan jaringan fiber optik yang dimiliki oleh Pemkab Sidoarjo, sehingga harapan kami lampu-lampu yang padam nanti cepat bisa kami ketahui tanpa harus menugaskan nunggu teman-teman kami ke lapangan atau nunggu laporan dari masyarakat. Jadi 2 perusahaan ini akan kami hadirkan, kami undang nanti di kesempatan berikutnya. Kira-kira demikian Mbak Tika untuk solusi-solusi keluhan-keluhan masyarakat tentang layanan PJU ke depan. Mudah-mudahan betul-betul bisa meningkatkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Amin. Ya, baik. Nah, ini tadi ya kita sudah kurang lebih 1 jam membahas tentang problem penanganan PJU dan solusi-solusinya yang sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh DLHK Sidoarjo. Pak Herlambang, terima kasih ya Pak atas waktunya juga, sharingnya juga. Tetap semangat dan salam sehat ya untuk Pak Herlambang. Iya, Pak Sigit, biasanya Pak Sigit menutup dengan parian nih Pak. Ada parian nggak kali ini? Iya Mbak Atika. Ya baik, terakhir Mbak Atika ya, terima kasih. Mungkin ada parian untuk sahabat Suara Sidoarjo. Budal sekolah, nggak seragam, kelambi coklat. Nang sekolah, sangu sego tahu. Pemerintah Sidoarjo pengen melayani masyarakat, makanya luwih peduli mengelola PJU. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herlambang dan juga Pak Sigit yang sudah berbincang dengan kita siang hari ini di program Dialog Bersama DLHK Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, saya Tika Amsar, saya masih lanjut menemani Anda di program Update COVID-19, Breaking News Update COVID-19 yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Sesaat lagi sahabat ya, saya akan menghadirkan untuk Anda. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu Yofi Nuno dengan Maukah Denganku.